challenge-nya Pak Richard yang banyak di orang-orang skeptik, karena ini ada hubungan dengan memori, maka pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang muncul pada saat past life regression itu adalah memori yang berasal dari buku atau dari film atau dari kondisi-kondisi yang ada di atau khayalan, fantasies atau delusions. Skeptic is good, ya. Kita harus skeptik, tapi skeptik dengan open minded, bukan dengan close minded. Jadi yang harus dilihat adalah logiknya mengenai energi dan matter itu bagaimana. Itu satu. Kedua, khayalan itu energi bukan? Energi. Energi. Ya, memori itu energi bukan? Nah, memang kalau orang terlalu baca buku atau dia banyak menghayal, ya, itu ada di subconscious mind-nya. Dan ketika kita tap ke subconscious mind, maka itu keluar. Nah, oleh karena itu melakukan past life regression harus sangat hati-hati. Saya sering sekali melihat workshop, orang melakukan past life regression, seseorang melakukan past life regression, lalu ditanya, oh dia melihat ini, dulu dia itu Cesar Nero. Dan dalam satu kelas ada 3 Cesar Nero, dan dalam satu workshop ada 3 orang yang sama-sama Queen Elizabeth atau Cleopatra, ya, atau Cleopatra. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, apakah mungkin pada waktu yang bersamaan ketiga-tiganya mengalami yang sama? Itu yang disebut confabulation, ya, confabulation yang seperti tadi Yu sampaikan, bahwa karena terlalu banyak baca buku, memori, keinginan yang ada di subconscious mind dan itu keluar. Nah, oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati dan memerlukan akurasi yang tinggi dalam melakukan past life regression. Kita harus mengecek apakah ini confabulation atau tidak. Dan ada caranya bagaimana ini mengecek, ya, bahwa ini khayalan atau tidak. Oleh karena itu dalam belajar past life regression ini membutuhkan 200 jam, ya, untuk hanya tahu teorinya saja, dan sudah itu harus praktek lagi 200 jam, ya, harus praktek lagi sehingga you tahu bagaimana mengatasi confabulation itu, ini khayalan atau bukan, sehingga hasil yang didapatkan bisa akurat. Jadi bisa dibedakan sebenarnya kalau yang melakukan adalah orang yang memang ahli dalam past life regression yang sudah mencapai 200 jam lebih. Iya, karena ada orang-orang yang belajar ya 8 jam lalu bikin past life regression, ya. Seharusnya kita tanya dulu, kalau kita ingin melakukan past life regression, bagaimana kalau Anda membedakan? Tanyanya begini, simpel saja. Bagaimana Anda membedakan apakah ini khayalan, apakah ini memori saya dari buku, atau real saya punya past life? Yang saya lakukan biasanya setiap kali membawa seseorang dalam kehidupannya di masa lampau, kita harus menanyakan kedetailannya. Ya, misalnya warna, kalau ada di satu ruangan, warna karpetnya apa, teksturnya seperti apa. Ya, jadi kalau di buku kan dia hanya tahu warnanya saja. Kalau dia baca buku, katakanlah memori itu ada di mindnya, ya, dia hanya lihat warna karpetnya hijau. Tapi kalau kita tanya teksturnya seperti apa, ya, di depannya ada siapa, di sebelah kiri ada siapa, sebelah kanan, lalu kita tanya temperaturnya gimana, ya, ini siang atau malam. Tanya hal-hal yang detail, ya. Nah, sudah itu kita mundurkan lagi ke past life sebelumnya, tanya hal yang sama. Sudah itu kita kembalikan lagi ke yang semula, kita tanya hal yang sama, konsisten atau tidak. Ya, kalau hal itu konsisten, maka kecil sekali kemungkinannya bahwa itu adalah fantasi. Tujuan utamanya apa, Pak Richard, untuk melakukan past life regression ini? Kalau menurut Pak Gigin kira-kira gimana? Untuk mengetahui diri kita secara lebih lengkap, ya, saya kira. Ya, saya sendiri juga pernah mengalami, tapi saya nggak tahu ini khayalan atau enggak gitu. Misalnya saya pergi ke beberapa candi di Jawa Tengah. Tiba-tiba saya merasa asik di situ. Merasa tenang, saya merasa kayaknya gue pernah tinggal di tempat yang kayak gini nih. Nah, ya seperti itu gitu. Terus juga misalnya kayak saya pernah ngalamin, ada waktu itu ada restorasi bagian tertentu di Candi Borobudur. Arkeolog di situ mengatakan ini ada temuan baru. Ketika saya lihat, ini nggak baru, kayaknya gue pernah lihat ini, tapi nggak tahu di mana dan kapan. Ini gimana dia? Itu yang disebut deja vu. Itu masuk khayalan juga bisa terjadi, ya? Bisa khayalan, ya. Tapi kalau itu sering sekali, ya, kalau Pak Gigin pergi ke satu tempat dan mencintai tempat tersebut dan memberikan totalitas energi di sana, ya, setelah 20 tahun kalau Pak Gigin kembali ke sana, maka hal-hal yang detail akan muncul lagi keluar. Memori itu tidak pernah hilang. Nah, kaitannya dengan past life, kalau Pak Gigin dari past life pernah ada di tempat tersebut, ya,
di mana waktu itu Pak Gigin memberikan totalitas tempat tersebut. Mungkin you seorang empu di situ, mungkin seorang penjaga candi, kita tidak tahu. Dan ketika you kembali lagi ke sana, memori yang ada, karena itu totalitas energinya tinggi, akan bervibrasi dengan lokasi tersebut. Karena you telah memberikan energi di situ. Kita pernah bicara mengenai Ka'bah, kalau kita berikan energi terus-terusan, maka Ka'bah itu akan bervibrasi, dia akan bawakan energi. Demikian juga. Nah, itu yang disebut déjà vu. Iya. Jadi ada satu medan energi yang terbuka, you tap in kepada medan energi tersebut, maka you bisa resonate. Problemnya, kenapa kita sekarang, ini kayaknya saya pernah kesini, kayak ragu-ragu. Kenapa? Karena pada waktu medan itu terbuka, medan energi itu terbuka, di mana tersimpan semua memori, Pak Gigin masuk hanya beberapa detik, udah itu keluar lagi. Karena dia seperti grafik seperti ini. Jadi kalau ini medannya, Pak Gigin masuk 3 detik keluar, masuk lagi 3 detik keluar. Nah, teknik past life regression atau future progression, bagaimana titik ini, spike ini kita tingkatkan dan kita perlambat, ya sehingga jadi kita bisa lebih lama bisa di atas. lebih lama lagi, kita bisa observe lebih lama lagi. Dan kalau bisa kita pertahankan sampai 2 jam, 3 jam, ya. Termasuk ketika kita melihat satu benda yang baru, tapi kita merasa, gue pernah lihat ini barang, cuman nggak tahu ya kapan, di mana, tapi pernah yakin. Gitu. Jangan ragu-ragu kalau ada, ambil atau beli sekaligus. Iya, tapi ini kan candi, mau kemana? Masuk penjara kalau beli candi. Oh, candi ya.